Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Muslimah dengan NIM 1950209011111013. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya dan BMC-nya, yaitu AdBubbles dengan tagline Creative Shop. Masuk pada profil usaha, AdBubbles itu memiliki logo usaha seperti yang tertera pada sebelah kiri layar. Jadi AdBubbles itu merupakan bisnis sabun organik yang memiliki konsep lab sabun gemstone. Jadi konsumen itu bisa membeli varian sabun gemstone reguler atau mereka juga bisa mendesain sendiri sabun gemstone-nya. Sabun AdBubbles itu punya formulasi yang berkualitas dan bebas deterjen. Nah, dari tadi kita bicara tentang sabun gemstone nih. Sabun gemstone itu yang kayak gimana sih? Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, sabun gemstone itu adalah sabun yang punya permukaan bening dan biasanya itu diisi dengan perpaduan gradasi warna atau ornamen. Nah, kemudian untuk mereka yang ingin mendesain sendiri sabun gemstone-nya, AdBubbles itu menyediakan lab berupa formulir di landing page kami. Mungkin untuk prototype landing page kami dapat dilihat seperti yang di sebelah kanan ini untuk perkiraannya. Nah, di situ kami memberikan beberapa pilihan opsi seperti jenis ornamen untuk isiannya, jumlah warnanya, dan lain sebagainya. Konsumen juga bisa memberikan catatan tambahan terkait detail sabunnya. Kemudian di sini ada visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama ada visi. Untuk visinya sendiri adalah menjadi perusahaan skincare terpercaya dalam menyediakan produk yang aman, berkualitas, dan memuaskan. Kemudian untuk misinya adalah yang pertama, menjaga keunggulan kualitas produk sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua, ada memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pelanggan. Dan yang ketiga, ada perbaikan serta pengembangan yang berkesinambungan di segala aspek usaha. Nah, lalu di sini ada bisnis model canvas dari AdBubbles. Jadi yang pertama ada customer segments. Customer segments itu berarti target customer kita untuk siapa aja. Jadi karena sabun kami tidak memiliki kandungan deterjen ataupun kandungan kimia berbahaya lainnya, maka sabun kami dapat ditargetkan untuk konsumen Indonesia mulai dari bayi di atas usia 3 bulan hingga lansia. Nah, target utama ini ditujukan pada konsumen wanita. Kemudian yang kedua ada konsumen penderita kulit sensitif. Jadi konsumen penderita kulit sensitif itu biasanya kalau dia memakai sabun dengan kandungan deterjen, dia akan muncul bentol-bentol, kemudian alergi, kering, atau radang. Sehingga sabun kami ini dapat menjadi solusi bagi mereka dengan penderita hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada upper and middle class society. Adapun harga per satu pieces sabun kami itu yang reguler itu adalah 30.000. Kemudian untuk sabun yang didesain atau custom itu akan dipatok mulai dari harga 30.000 hingga 35.000 tergantung dari tingkat kesulitan desainnya. Untuk itu kami lebih menargetkan pada konsumen di tingkat ekonomi menengah atau menengah ke atas. Kemudian ada juga konsumen peduli lingkungan. Karena bahan dasar sabun kami yang non-deterjen itu akan membantu mengurangi limbah deterjen yang berdampak buruk bagi lingkungan. Sehingga mereka yang biasanya sadar atau menyukai kelestarian lingkungan itu dapat menjadi target pasar kami. Kemudian ada konsumen penyuka karya seni. Karena dilakukan desain sedemikian rupa pada sabun kami, maka mereka yang menyukai karya seni atau hal-hal yang unik itu juga menjadi target konsumen potensial bagi kami. Lalu selanjutnya masuk ke bagian channels. Channels itu adalah media saluran pemasaran atau gimana sih cara agar produk kita sampai ke tangan customer. Jadi untuk channels yang pertama kita menggunakan e-commerce. Sabun kami ini akan dijual pada platform jual beli yaitu Shopee dan Tokopedia. Jadi kedua tempat ini tuh emang jadi top 2 e-commerce platform di Indonesia yang berarti memiliki pengunjung dan pembeli terbanyak. Dengan menjualnya di situ, maka dapat menarik konsumen yang lebih luas dan dapat meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua ada melalui sosial media. Di sini sosial media yang akan digunakan adalah Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai media pemasaran dan menarik konsumen melalui konten-konten kami. Lalu yang ketiga ada website. Jadi AdBubbles ini juga akan memiliki website di mana selain bisa dilakukan pembelian produk via website tersebut, di dalamnya juga merangkum mengenai info-info produk, kemudian benefit tiap produk itu apa aja, kemudian info perusahaan juga ada di situ, hingga daftar review atau feedback dari pelanggan lain juga dapat dilihat melalui website kami. Dan yang terakhir ada media saluran lewat agen dan reseller. Selanjutnya ada customer relationship.
Customer relationship itu berarti gimana sih kita mendapatkan atau menarik pelanggan. Yang pertama itu dengan pemberian diskon atau promo. Jadi diskon itu akan diberikan pada hari dengan event-event tertentu, kayak misalnya pada hari tanggal dan bulan kembar, atau biasa disebut dengan hari belanja nasional, kemudian mungkin pada event ulang tahun usaha, atau pada hari besar di tanggal merah. Sedangkan untuk promo akan diberikan selain pada event tertentu, juga pada saat konsumen itu melakukan pembelian dengan misal nih dia membeli produk sabun dengan minimal 10 pieces. Nah, di situ kami akan memberikan potongan 5% dan atau potongan lainnya. Kemudian yang kedua ada giveaway. Lalu ada konten yang menarik. Jadi konten yang menarik ini maksudnya kita akan membuat konten yang nggak hanya tentang sabun aja, tapi juga dari value hal lain yang mungkin masih terkait dengan kehidupan pelanggan, sehingga akan menambah daya tarik pelanggan terhadap produk kita. Mungkin kayak konten tentang pola hidup yang sehat, atau konten tentang film yang sedang tren, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada menarik customer melalui hubungan kerjasama dengan agen atau reseller. Lalu masuk ke value propositions. Jadi value propositions itu apa sih nilai atau kelebihan dari produk kami yang mungkin membedakan dari produk serupa di pasaran. Yang pertama, produk kami itu bebas SLS atau sodium lauryl sulfate atau SLS atau biasa yang kita kenal dengan deterjen. Kemudian yang kedua, meminimalisir resiko dermatik atopik atau yang biasanya akan timbul gejala kulit kering, gatal, radang, atau pecah-pecah. Kemudian yang ketiga ada mengatasi keringat berlebih. Lalu yang kelima ada menjaga lingkungan dari cemaran bahan kimia berbahaya. Karena sabun dengan kandungan deterjen itu dia menghasilkan limbah, dan limbahnya itu memiliki dampak buruk karena sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian juga punya efek beracun dalam air. Sehingga dengan sabun kita yang punya kandungan non-deterjen itu dapat meminimalisir hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada desain yang unik dan artistik. Kemudian masuk di bagian key resource. Jadi key resource itu sumber daya yang penting untuk perusahaan itu apa aja. Jadi yang pertama ada aset fisik. Aset fisik kita itu misalnya ada timbangan, terus ada alat memotong sabun, atau ada juga alat dapur untuk pengolahan sabun, mesin wrap, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada SDM. Jadi untuk SDM ini di tahap awal pendirian perusahaan akan dibutuhkan sekiranya 6 karyawan dengan job desk, yaitu 1 karyawan untuk memegang bagian desain dan digital marketing, kemudian 1 karyawan untuk bagian pemasok kebutuhan usaha, kemudian 2 karyawan untuk proses pengolahan produk, 1 karyawan untuk bagian packing, dan 1 karyawan pada bagian keuangan. Kemudian yang ketiga adalah lahan bangunan. Lahan bangunan ini tuh mencakup tempat produksi dan kantor usaha. Kemudian yang keempat ada finansial, yaitu berupa modal awal, investasi, dan profit perusahaan. Dan yang terakhir ada kekayaan intelektual, seperti branding milik AdBubbles, kemudian foto produk dan desain produk, lalu ada database perusahaan, database pelanggan, hingga database kemitraan. Nah, lalu selanjutnya ada key activities. Jadi key activities itu aktivitas bisnis kita itu apa aja? Jadi yang pertama, saat pendirian perusahaan, kita akan membuat branding dan pengurusan aspek hukum. Saat membuat branding, kita harus memikirkannya dengan matang agar branding kita tertanam di benak konsumen dan mampu beresonansi dengan mereka. Selain itu, karena kita usaha skincare, di mana pemerintah itu mengharuskan produk skincare untuk memiliki label BPOM ataupun label halal. Jadi kita akan memastikan agar produk kita itu sudah layak edar secara hukum. Lalu yang kedua ada memasok bahan baku, peralatan, dan perlengkapan packing. Di sini kami tidak hanya memiliki 1 pemasok aja, tapi bekerja sama dengan beberapa pemasok. Kenapa? Hal ini tuh berguna untuk menghindari permasalahan kalau supplier pertama ini tidak mampu memenuhi stok persediaan kita. Terus dengan mempunyai banyak supplier, kita bisa memperluas relasi ataupun knowledge yang kita miliki. Kemudian ada proses pengolahan. Kemudian yang keempat ada quality control. Di sini kami melakukan pengecekan mulai dari awal mencari bahan baku hingga produk tersebut itu didistribusikan ke tangan konsumen. Lalu lanjut ada proses pengemasan, di mana untuk pengemasan ini kami akan meminimalisir penggunaan dari bahan pengemas berbahan plastik. Jadi untuk tahap pengemasannya sendiri, pertama sabun itu akan dilapisi dengan eco wrapper, kemudian akan ditempelkan stiker produk, lalu dilapisi dengan honeycomb wrap, kemudian terakhir akan ditaruh di box yang sudah eco graded. Kemudian selanjutnya ada proses pemasaran.
Dan terakhir ada proses distribusi. Jadi untuk distribusi pada pelanggan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan melalui ekspedisi dan yang kedua adalah pengiriman dengan memanfaatkan ojek online. Nah, selanjutnya ada key partners. Jadi key partners itu mitra kerja kami itu sama siapa aja. Jadi yang pertama mitra kerja kami itu ada toko bahan kimia. Emang pembuatan sabun itu sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akan bahan kimia. Adapun bahan kimia yang kami butuhkan dalam pembuatan sabun seperti NaOH, Aquades, aditif berkhasiat, pewarna, ataupun fragrance. Ini dapat membantu kami mungkin dalam hal pick up paket, kemudian mungkin permasalahan pengiriman, dan lain-lain. Lalu masuk di bagian cost structure. Jadi cost structure itu biaya apa aja sih yang dikeluarkan dalam bisnis kami. Jadi yang pertama ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya kemasan dan packaging, lalu ada biaya operasional. Biaya operasional sendiri itu bisa kayak biaya pajak bangunan produksi, kemudian air, listrik, gas, atau gaji karyawan. Kemudian yang terakhir ada biaya marketing. Biaya marketing itu ada dari mungkin kayak biaya yang dikeluarkan untuk jasa influencer, kemudian biaya periklanan ataupun biaya pemberian free trial. Kemudian masuk di bagian terakhir ada revenue streams. Jadi revenue streams itu aliran pendapatannya itu dari mana aja sih? Jadi yang pertama ada direct sales and customers. Jadi ini merupakan profit dari pelanggan end user, sehingga pendapatannya akan diterima langsung oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada direct sales, agents, and resellers. Jadi kalau yang ini itu profit yang diperoleh karena pembelian bulk order atau pembelian yang secara banyak oleh agen dan reseller. Jadi profit ini juga akan diperoleh secara langsung. Nah, jadi ini adalah slogan usaha kami, yaitu Defining Good Skin, Defining Creations, di mana selain kami ingin masyarakat memahami makna kesehatan kulit, melalui produk kami juga, mereka dapat berkreasi untuk menciptakan hal yang unik. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.